Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil simulasi kami yang berjudul Simulating Orbital Motion of a Satellite and the Moon Around the Earth, a Simplified Approach Using Acumen yang dikerjakan oleh Anjani Mauliana Nunkaf, Leli Kurniasih, Karisma Dewanti, dan Maulana Ali Arifin. Lanjut ke Leli. Orbit and gravitation. Orbit terjadi karena keseimbangan antara gravitasi yang menarik objek ke pusat dan kecepatan tangensial yang mencegahnya jatuh. Dengan jalur orbit ditentukan oleh energi kinetik dan potensial serta perhitungan presisi. Dinamika gerak orbit melibatkan keseimbangan antara gaya gravitasi yang menarik objek menuju pusat massa dan kecepatan tangensial yang mendorongnya keluar dari lintasan pusat. Seperti gambar di atas ini. Untuk menjadi orbit tetap stabil, dua komponen utama harus terpenuhi. Yang pertama, keseimbangan gaya. Gaya gravitasi harus cukup kuat untuk mempertahankan objek dalam lintasan orbit, namun tidak terlalu besar sehingga objek jatuh ke pusat gravitasi. Gaya gravitasi ini sebanding dengan massa tubuh pusat dan objek, serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Yang kedua, kecepatan tangensial. Kecepatan objek di sepanjang jalur orbit harus sesuai untuk menghasilkan gaya sentrifugal yang menyeimbangkan tarikan gravitasi. Kecepatan ini menentukan bentuk orbit. Orbit lingkaran. Kecepatan tangensial yang konsisten menjaga lintasan melingkar dengan radius tetap. Orbit elips. Perubahan kecepatan menyebabkan variasi jarak objek dari tubuh pusat menghasilkan lintasan elips sesuai hukum Kepler. Kecepatan orbital ini dipengaruhi oleh ketinggian orbit. Semakin tinggi orbitnya, semakin rendah kecepatan yang dibutuhkan karena gaya gravitasi berkurang dengan jarak. Basic Physics of Orbits. Gerakan melingkar seperti orbit planet atau satelit, keseimbangan antara gaya sentripetal dan gaya gravitasi menjadi faktor utama yang memungkinkan benda bergerak stabil dalam lintasan melingkar. Yang pertama, gaya gravitasi. Tarikan gaya gravitasi bekerja sebagai gaya sentripetal yang mengarah benda ke pusat orbit. Besarnya gaya gravitasi diberikan oleh hukum gravitasi universal Newton seperti perumusan di bawah ini. Y adalah konstanta gravitasi, M1 dan M2 adalah massa kedua benda, dan R adalah jarak antara pusat massa. Yang kedua, gaya sentripetal. Gaya ini menjaga benda tetap berada di lintasan melingkar yang dihitung sebagai perumusan di bawah ini. M adalah massa objek, V adalah kecepatan tangensial, dan R adalah radius lintasan. Dalam orbit melingkar yang stabil, gaya sentripetal sepenuhnya disediakan oleh gaya gravitasi seperti perumusan di bawah ini. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besarnya rotasi persatuan waktu dan dihitung sebagai periode orbit, yaitu waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh. Hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan tangensial adalah seperti perumusan di bawah ini. Berdasarkan semua hukum Kepler, maka dapat disimpulkan semakin jauh orbit, semakin lama periode orbitnya. Real life example. Yang pertama, satelit Geo. Satelit yang berada di orbit geostasioner mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 35.000 lebih kilometer di atas permukaan bumi. Satelit ini bergerak di dalam periode 24 jam, yang sama dengan periode rotasi bumi. Karena pergerakan satelit ini sinkron dengan rotasi bumi. Satelit Geo tampak statis dari permukaan bumi, selalu berada di atas titik yang sama.
Orbit ini umumnya digunakan untuk satelit komunikasi, cuaca, dan pengamatan bumi. Yang kedua, bulan. Bulan, satelit alami bumi. Mengorbit bumi dalam periode sekitar 27,3 hari. Orbitnya adalah elips yang agak lonjong, sehingga kecepatan orbit bulan bervariasi lebih cepat saat mendekati bumi dan lebih lambat saat menjauh. Meskipun orbit bulan lebih besar daripada satelit geo, ia bergerak dengan kecepatan yang lebih lambat karena jaraknya yang jauh lebih besar dari bumi. Objektif. Simulasi bertujuan untuk memvisualisasikan perubahan posisi satelit, bumi, dan bulan dalam 3 dimensi, memberikan gambaran yang jelas tentang interaksi gaya dan pergerakan objek. Selain itu, simulasi ini juga menggambarkan perubahan percepatan dan kecepatan objek berdasarkan hukum fisika yang mendasari gerakan mereka, seperti pengaruh gaya gravitasi dan lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait building the simulation atau bagaimana simulasi ini dibangun. Untuk yang pertama itu ada initially. Initially sendiri yaitu pendefinisian awal. Di sini kita definisikan dulu posisi bumi di Earth Center, kemudian satelit radius yaitu jarak satelit ke bumi itu ada 0,75 yang dimana ini nilai normalisasi, kemudian moon radiusnya jarak bulan ke bumi itu 8,15. Kemudian untuk satelit angel atau sudut satelitnya kita definisikan 0, kemudian moon angel atau sudut bulannya kita definisikan 0. Kemudian untuk satelit angular velocity atau kecepatan sudut satelit juga 0. Kemudian untuk kecepatan sudut bulan itu juga 0. Nah, untuk periode satelit kita pakai normalisasi yaitu pakainya 1. Nah, jika periode satelit 1 maka periode bulan itu 27,3 yang dimana itu periode bulan dalam berevolusi. Kemudian untuk posisi satelit ini dalam 3 dimensi di mana X itu 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Kemudian untuk posisi bulan yaitu X-nya 5, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, di sini ada turunan dari sudut satelit yaitu 0 juga. Kemudian untuk moon angel atau turunan dari sudut bulan kita juga definisikan awalnya 0. Kemudian di sini juga ada satelit body offset. Jadi ini bodinya, tubuh dari satelitnya itu 000. Nah, agar solar panel left atau solar panel kirinya itu yang sebelah kiri menempel pada body satelit, maka kita posisikan X-nya itu min 0,1, Y-nya 0, sedangkan Z-nya min 0,07. Kemudian untuk panel solar yang sebelah kanan kita posisikan di 0,1 untuk X-nya, Y-nya 0, dan Z-nya min 0,07. Nah, kemudian kode yang paling bawah ini XR, YR itu posisi bumi di 2 dimensi, kemudian XG, YG juga posisi satelit di 2 dimensi, kemudian XM dan YM itu juga posisi bulan di 2 dimensi. Nah, kita definisikan awalnya 0 semua seperti itu. Kemudian di sini juga ada 3D sama dengan dalam kurung itu juga 3D awalnya seperti itu kita definisikan. Lanjut. Nah, kemudian setelah ada initially itu ada yang namanya always. Always itu seperti loop. Jadi kita updatekan terus, kita ngeloop terus kodenya. Nah, di sini ada simulator end time. Jadi itu waktu simulasinya. Di sini kita pakai 30 satuan waktu. Seperti itu. Kemudian untuk time step-nya itu bisa kita anggap kecepatan. Ya, kecepatan simulasinya 0,01.
Kemudian, nah di sini rumus untuk kecepatan sudut satelitnya yaitu 2 kali pi dibagi periode satelit. Nah, itu seperti yang sudah yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian juga bulan sama, kecepatan sudutnya yaitu 2 kali pi dibagi periode bulan, yang dimana tadi 27,3. Kemudian untuk update sudutnya, nah jadi ini sudutnya akan terus berubah, akan terus terupdate sesuai dengan kecepatan sudut pada satelit, seperti itu. Kemudian juga sama dengan bulan, jadi sudut bulan itu juga akan terus terupdate sesuai dengan kecepatan sudut bulan. Nah, ini untuk perhitungan posisinya. Jadi untuk posisi satelit itu akan terupdate tergantung untuk X-nya satelit radius dikali cos satelit angle. Kemudian untuk Y-nya itu satelit radius dikali sin dikali satelit angle. Kemudian untuk Z-nya itu 0. Kemudian untuk posisi bulannya yaitu untuk X-nya mun radius dikali cos dikali mun angle. Kemudian untuk posisi bulannya yang Y mun radius dikali sin dikali mun angle. Kemudian untuk Z-nya itu 0. Nah, ini posisi buminya XR dan YR 0 semua. Kemudian untuk posisi satelitnya itu XG-nya sama dengan satelit pos, YG sama dengan satelit pos. Itu untuk update dalam 2 dimensi ya. Jadi satelit pos 0-nya jadi XG itu satelit pos 0, YG satelit pos 1. Nah, itu tergantung dari posisi satelit. Kemudian untuk posisi bulan XM-nya yaitu akan terus terupdate tergantung posisi bulan dalam kurung 0. Kemudian untuk posisi bulan Y-nya, YM-nya itu tergantung pada posisi bulan yang dalam kurung 1. Seperti itu. Nah, ini objeknya. Jadi kita menggunakan bulan, bumi, serta satelit. Nah, untuk bulan, pertama untuk bumi dulu kita pakai sphere juga ya. Bumi sama bulan tuh sama-sama pakai bentuk bola. Nah, untuk bulan ini posisinya kan terupdate tergantung XR 0 sama YR-nya. Nah, untuk ukuran bumi sendiri yaitu 0,5 dan warnanya itu ungu, biru keunguan gitu. Nah, jadi di sini kita pakai 0,0,1 untuk rotasinya 0,0,0 karena posisinya akan tetap di situ untuk rotasi. Kemudian untuk yang bulan itu kita pakai posisi yang akan terus terupdate bergantung pada XM-nya, terus 0-nya juga YM-nya. Untuk size-nya ukurannya lebih kecil daripada bumi yaitu 0,2 dan untuk warnanya itu abu-abu. Di sini kita berarti pakai itunya definisi warnanya pakai 0,5 0,5 0,5. Kemudian untuk rotasinya juga sama 0,0,0. Oke, kemudian nah untuk satelit ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama body, terus panel solar yang sebelah kiri dan juga panel solar yang sebelah kanan. Nah, yang body ini dia posisinya juga terupdate terus berubah sesuai dengan XG dan satelit body offset yang kita definisikan tadi di awal. Itu untuk X-nya, untuk Y-nya tetap 0, kemudian untuk Z-nya itu YG plus satelit body offset dalam kurung 1. Nah, untuk size-nya sendiri yaitu sama ya 0,1 0,1 0,1. Untuk warnanya
yaitu kita pakai warna kuning ya di sini 1,0,8,0 untuk rotasinya 0,00. Nah, untuk panel solar kiri yaitu untuk X-nya bergantung pada XG dan solar panel left offset 0 yang sudah kita definisikan tadi ya. Kemudian untuk Y-nya tetap 0, kemudian Z-nya YG plus solar panel left offset. Untuk size-nya sendiri itu 0,1, 0,5, 0,005. Kemudian untuk warnanya kita di sini pakai biru 2 ya. Jadi 0,1, 0,1, 0,4 untuk rotasinya tetap 0,0,0. Nah, untuk yang solar panel kanan ini, panel solar kanan ini sama dengan panel solar kiri. Bedanya cuman di terupdate-nya perbedaannya kalau ini kalau yang kanan tergantung solar panel left, yang kiri tergantung pada solar panel left offset. Nah, kalau yang kanan ini tergantung pada solar panel right offset. Seperti itu. Untuk size dan color dan rotationnya sama dengan yang kiri tadi. Oke, sekarang kita masuk ke simulasi. Nah, di simulasi ini kita bisa lihat di sini adalah coding yang sudah dijelaskan oleh Anjani tadi. Sekarang kita bisa play. Play. Nah, di sini kita bisa lihat perputaran satelit itu lebih cepat daripada perputaran bulan. Kemudian eh, dalam satu kali perputaran satelit terhadap bumi itu sama dengan 1 hari karena kita mensimulasikan satelit geo. Nah, kemudian selama setelah 27 kali 27,3 kali satelit ini mengitari bumi, barulah kita bisa lihat si bulan kembali ke titik semula atau mendapatkan 1 kali putaran. Kita bisa lihat di sini si bulan mendapatkan 1 kali putaran. Oke, sampai terhenti. Kemudian kita bisa cek di plotnya. Hmm, Plotnya error lagi, guys. Oke, sekarang kita masuk ke simulasi. Nah, di simulasi ini kita bisa apply coding yang telah dijelaskan oleh Anjani tadi. Kita bisa lihat di sini bahwa bumi dikelilingi, diputari oleh satelit sebanyak 27,3 kali untuk mendapatkan perputaran bulan, 1 kali perputaran bulan. Kita bisa lihat di sini bahwa perputaran satelit jauh lebih cepat daripada perputaran bulan. Kita bisa lihat sisi bulan, dia dari sebelah kanan, kemudian sampai ke kanan lagi. Ini kalau kita hitung jumlah perputaran satelitnya udah 27 kali lebih untuk bulan kembali ke tempat semula. Kemudian kita lihat plotnya. Nah, hasil plotnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat tiap parameter di sini. Parameter yang terakhir di sini ini adalah perputaran eh, perputaran satelit. Kemudian ini yang di bawahnya adalah perputaran bulan. Nah, di sini kita bisa lihat dalam 1 kali perputaran bulan naik ke atas, kemudian turun sampai di titik ini. Itu sama dengan kalau kita hitung ini
Perputaran satelitnya adalah 27,3 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, 27,3. Sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan dan coding yang sudah dijelaskan tadi. Lanjut. Ya. Oke, next. What we learn. Yang pertama, mechanical orbital, yaitu gerakan benda langit dalam jalur orbit yang dipengaruhi gravitasi. Contoh penerapannya adalah seperti satelit geostasioner yang mengorbit bumi untuk komunikasi dan bulan sebagai satelit alami bumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerak benda langit dapat diprediksi dengan menggunakan hukum-hukum fisika. Konsep yang digunakan pada simulasi ini adalah kecepatan sudut, gerak melingkar, dan hukum Kepler. Lalu representasi sederhana dalam simulasi yaitu ukuran dan jarak bumi, bulan, dan satelit dinormalisasi untuk visualisasi yang jelas. Manfaatnya adalah untuk membantu memahami fisika nyata melalui model yang mudah dipahami. Next. Final talks. Mengapa simulasi itu penting? Eksplorasi luar angkasa membantu untuk memahami mekanika orbital untuk misi-misi seperti satelit komunikasi dan peluncuran ke bulan. Misal Chandrayaan. Lalu manajemen satelit untuk mempermudah perencanaan penempatan satelit di orbit geostasioner atau GEO. Lalu simulasi sederhana seperti ini memperkuat pemahaman hukum fisika. Langkah selanjutnya, pengembangan simulasi lebih kompleks seperti penambahan fitur transfer orbital atau Huffman transfer, serta memperhitungkan efek gravitasi dari banyak benda langit. Pada aplikasi nyata, dapat mensimulasikan lintasan satelit untuk eksplorasi planet lain. Penutup, simulasi ini adalah langkah awal untuk memahami konsep besar eksplorasi luar angkasa. Thank you. Ini adalah kode dan video